Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Roda Kicau, guys. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara merawat terucukan bahan atau bakalan agar cepat ropel dan ngegaruda. Karena terucukan ini adalah burung yang klasik yang memiliki penggemar fanatik tersendiri, guys. Sekilas memang tidak ada yang menarik dari burung yang satu ini. Bentuk fisiknya sederhana dengan warna dominan coklat dan putih keabu-abuan. Terus yang membuat terucukan ini disukai adalah suara ropelannya yang khas. Dan jika sudah ngerol, suaranya terdengar sangat merdu dengan irama yang mendayu-dayu, dengan irama yang harmonis juga ya guys. Apalagi jika disertai dengan gaya merentangkan sayap atau yang banyak orang bilang ngegaruda, maka akan membuat terucukan ini semakin terlihat istimewa. Tapi untuk memiliki terucukan yang bisa ropel dan ngegaruda tidaklah sangat mudah. Dibutuhkan perawatan yang tidak sebentar untuk membentuk burung ini sampai bisa ropel dan ngegaruda. Apalagi jika kita merawatnya dari terucukan bahan atau masih bakalan. Maka tidak heran jika harga terucukan yang sudah jadi atau gacor jauh lebih mahal dari harga bahan atau bakalannya, guys. Bisa sampai ratusan ribu lah. Padahal harga terucukan bahan atau bakalan per ekornya hanya sekitar 25 sampai 30 ribu saja di pasaran. Nah, merawat terucukan bahan atau bakalan agar cepat ropel memang membutuhkan kesabaran. Karena hampir semua terucukan bahan atau bakalan yang dijual di pasar burung berasal dari tangkapan hutan. Jadi bisa dipastikan burung masih sangat liar dan belum makan fur. Nah, untuk memilih terucukan bahan atau bakalan di kandang obyokan juga perlu kesabaran dan kejelian agar bisa mendapatkan bahan atau bakalan terucukan yang prospek tentunya. Berikut ini adalah ciri-ciri bahan atau bakalan terucukan yang bagus yang mungkin kalian bisa gunakan cara ini. Yang pertama adalah suara terucukannya keras dan nyaring. Itu biasanya terucukan yang bagus. Terus sering menyuarakan suara panggilan, guys. Terus terlihat paling dominan lah dari yang lain ketika berebut makanan. Terus kalian bisa memilih bodi besar dan panjang dengan jambul yang sering berdiri atau jingkrak. Untuk postur tubuhnya terlihat gagah dan tegak, guys. Terus untuk lingkar mata hitam tegas dengan sorot mata yang tajam ya. Untuk leher paruh tebal, panjang dan lurus. Untuk bagian kepala dia terlihat ceper dengan bulu yang menutupi telinganya. Terlihat lebih menonjol keluar serta ada beberapa helai rambut di belakang lehernya, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah mendapatkan bahan atau bakalan terucukan yang prospek, untuk perawatan tahap awal adalah proses penjinakan ya. Langkah pertama adalah mandikan terucukan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan cara disemprot sampai basah kuyup untuk mengurangi sifat liarnya. Nah, pisang diambil dulu agar burung merasa lapar setelah dimandikan. Terus yang kedua, setelah dimandikan sampai basah kuyup, cobalah untuk memberikan jangkrik langsung dari tangan. Kalau terucukan masih belum mau mengambil jangkrik dari tangan kita, coba tusuk jangkrik pakai lidi yang panjang lalu sodorkan pada terucukan sampai burung mau memakan jangkrik yang kita sodorkan tersebut, guys. Setelah selesai, biarkan burung didis dulu ya untuk mengeringkan bulu-bulunya, baru kemudian dijemur secukupnya. Terus kalian bisa memberikan pisang kepok putih ya yang sudah matang ya guys. Untuk air minumnya diganti setiap hari lah agar selalu bersih dan terhindar dari kuman serta bakteri. Dan tak kalah penting juga, bersihkan kandangnya setiap hari agar terucukan sehat dan merasa nyaman dengan kandangnya. Terus gantang terucukan di tempat yang ramai dan banyak aktivitas agar terucukan bakalan tersebut terbiasa dengan keberadaan manusia di sekitarnya, guys. Nah,
Untuk perawatan tahap berikutnya adalah melatih terucukan bahan atau bakalan untuk makan fur. Caranya, buah pisang diambil dari kulitnya lalu dilunakkan sampai jadi bubur. Ini bisa kalian coba dulu ya. Campurkan dengan fur lalu aduk sampai rata. Terus masukkan kembali pisang dan fur tadi ke dalam kulit pisang. Taburi permukaannya dengan fur, lalu berikan pada burung. Cantolkan pisang di atas cepuk agar cecerannya yang jatuh masuk ke dalam cepuk, jadi tidak terbuang percuma. Lakukan cara tersebut setiap hari. Perbanyak porsi fur dalam adonan pisang tersebut setiap harinya sampai terucukan bahan atau bakalan tersebut mau makan fur polos tanpa pisang, guys. Jadi seperti itu. Setelah 1 minggu diberikan campuran pisang dan fur, coba sediakan fur kering dalam cepuk dan tidak usah diberikan pakan buah seharian. Cukup pada pagi hari diberikan jangkrik sebanyak 3 ekor dan sediakan air minumnya. Kalau burung merasa lapar, fur kering yang disediakan di dalam cepuk pasti dimakan karena tidak ada pakan lainnya, guys. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk perawatan selanjutnya setelah terucukan semi jinak dan sudah ngefur adalah untuk membuat terucukan agar rajin bunyi. Caranya adalah sebagai berikut ya. Nah, setiap pagi burung diembunkan agar menghirup udara segar. Terus jam 7 pagi burung dimandikan. Bisa disemprot atau memakai cepuk. Terus setelah mandi berikan jangkrik sepuasnya dulu. Dan ulat Hongkong kalian cukup berikan 3-5 ekor saja. Terus kalian bisa berikan pisang kepok ya yang sudah matang lah. Terus ganti fur 3 hari sekali. Ini untuk terucuk bakalan. Untuk air minumnya diganti setiap hari. Dan tak kalah penting kalian harus bersihkan kandangnya setiap hari. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan penjemuran. Dilakukan rutin setiap hari selama 2 jam. Itu sudah maksimal, guys. Nah, setelah dijemur, gantang burung di tempat yang teduh dan tenang. Dan jangan pindah-pindah tempat gantangannya agar terucukan merasa nyaman dan mapan dulu di tempat barunya, guys. Nah, sore hari kembali berikan jangkrik sepuasnya ditambah ulat Hongkong ya. Terserah kalian bisa berikan 3 ekor atau 5 ekor untuk mendongkrak birahinya dulu. Lakukan perawatan ini secara konsisten agar terucukan bahan atau bakalan cepat jinak dan rajin bunyi. Setelah terucukan mapan dan merasa nyaman dengan lingkungannya, pasti akan rajin bunyi dengan suara ropelnya yang khas disertai gaya buka sayap Garuda. Yang penting sabar ya, guys. Oke, mungkin itu saja untuk tips kali ini, semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.